Coba, Senang banget nih pagi-pagi Sen? ibu-ibu udah pada standby ya. Udah pada ngumpul ya. Tujuan hari ini adalah kita perkenalan dari sisi produk, dari sisi owner, mungkin ada hal-hal yang menarik yang mau disampaikan, mungkin termasuk juga ini bocoran ya, Bu Ripka ini juga jago jualan, ini juga aktif banget di Instagram ya dan di sosial media lain. Nanti mungkin akan Bu Ripka bisa kasih ya tips-tips bagaimana teman-teman reseller yang beberapa termasuk ini Bu Ratna ini low profile ya, dia jago jualan sebenarnya. Tapi nanti teman-teman yang lain juga bisa kasih tips ya, bisa saling berbagi lah. Ya, ini kan tujuan kita berkomunitas kan itu ya, saling support ya. Betul. Nah, misi dari kok saya udah mulai. Saya opening dulu deh, nanti baru kita mulai deh. Oke. Baik. Selamat pagi teman-teman semuanya, selamat bergabung di acara Laris Kamis edisi 10 Desember 2020. Hari ini kita kedatangan tamu narasumber kita yaitu Ibu Ripka Oyong. Beliau adalah banyak sekali title-nya, banyak sekali jabatannya, posisinya, tapi hari ini kita perkenalkan beliau sebagai owner atau pemilik dari Ayam Penyet Ria Cibinong. Ya, saya Kevin Wu mewakili reseller.com. Kita akan memulai acara ini. Tujuannya adalah yang pertama kita akan banyak membahas tentang pengenalan produk. Apa sih bedanya produk ini sama produk yang lain? Dan yang paling penting nih ya, saya juga kami memberi kesempatan bagi teman-teman reseller yang nanti akan terpilih akan bisa coba icip-icip ya. Coba icip-icip karena yang namanya produk, apalagi makanan, itu kan kalau cuma diomongin, misalkan kalau kita bicara rasanya itu asam loh. Nah, asam itu orang bisa bayangin asamnya cuka, asamnya mangga, atau asamnya jeruk, kan beda-beda. Asam itu apa? Lalu manis itu bisa pikir kita gula pasir, bisa permen, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, bagi reseller yang terpilih nanti akan dikasih produk secara cuma-cuma. Tujuannya supaya teman-teman bisa benar-benar coba icip-icip produknya, lalu tentu lebih semangat untuk menyampaikan testimoni atau memperkenalkan produk ini. Biasanya kalau kita lebih udah mencoba kan kita lebih menjiwai ya, lebih tahu gitu ya untuk menceritakan ke teman-teman. Karena kekuatan dari reseller.com ini kami sebutnya adalah kita ini adalah community selling platform. Nah, community selling platform ini adalah bagaimana setiap orang itu kan punya jaringan masing-masing. Selain jaringan di sosmed, kita punya jaringan teman, kita punya jaringan keluarga, kita punya jaringan tetangga, dan lain sebagainya, karena kita makhluk sosial. Nah, kekuatan dari reseller.com adalah sebenarnya referensinya ini. Referensi di internal mereka. Oleh karena itu, acara hari ini saya buka, lalu kami persilakan Ibu Ripka untuk sharing sebentar deh, coba Bu. Apa sih Bu yang disebut dengan Ayam Penyet Ria Cibinong ini apa? Iya, oke, thank you Pak Kevin. Ya, senang sekali ya pagi hari ini saya boleh berbagi nih sama teman-teman yang ada di sini. Ada Ibu Ratna, tadi saya sudah sempat ngobrol dari Bogor, kemudian ada teman-teman yang lain juga ya. Saya senang banget nih bisa nanti akan berbagi tips, tapi kita juga pengen nanti berinteraksi ya, karena saya pengennya santai aja, nanti kita pengen dengar juga dari teman-teman, apa sih yang pengen dibantu gitu kan, selama menjalani nanti proses di reseller.com untuk berjualan istilahnya gitu. Nah, tapi sebelumnya saya mau masuk dulu di perkenalan ya, secara gamblang aja. Ayam Penyet Ria itu sebenarnya apa? Sebenarnya ini gampang banget karena produk makanan kuliner saat ini kan memang yang paling digemari ya. Karena orang sekarang lagi di rumah aja, jadi pasti yang diisi itu pasti perut gitu kan. Ujung-ujungnya pasti cari makanan enak gitu. Nah, siapa juga ibu-ibu yang suka di rumah istilahnya suka makan juga gitu. Nah, harus berawal mungkin dari situ ya. Karena kalau tadi Kevin sempat bilang kan, kalau kita nggak kenal maka kita nggak sayang juga. Nah, kalau ngomong soal Ayam Penyet Ria, saya sih pengennya teman-teman nggak usah terlalu apa gitu ya, terlalu banyak teori dan terlalu banyak informasi. Yang penting sebenarnya pecinta ayam aja sih. Nah, kalau misalnya teman-teman suka makan ayam ya, nah pasti cocok nih dengan Ayam Penyet Ria gitu. Nah, nanti soal rasa saya nggak mau ngomong ya, karena kan setiap orang pasti beda-beda nih lidahnya. Nanti saya akan kirimin aja sampelnya untuk teman-teman cobain sendiri. Karena memang Ayam Penyet Ria kita ini khas, memang asalnya dari Surabaya ya, tapi pertama kali dikembangkan itu di Batam.
Jadi memang saya asalnya juga kan dari Batam. Nah, jadi awal sejarahnya bersama dengan Tante Ruth, ini pemilik dari ayam penyet Ria, ya, karena kan yang Cibinong saya yang pegang, dan Jakarta kerjasama juga dengan anaknya Tante kan. Nah, tapi pemiliknya memang Tante Ruth, ini awalnya kembangkan itu ayam penyet Rianya di Batam, gitu. Nah, jadi dari Batam, sebenarnya kita sudah banyak cabang-cabangnya, sudah ada sampai di luar negeri. Bahkan yang pertama itu di Singapura dulu. Gitu. Jadi justru kita malah ke luar dulu karena yang paling dekat sama Batam itu malah Singapura kok gitu. Aku panggilnya kok Kevin aja deh ya, biar lebih nyantai ya. Nah, ya, siap. Jadi pertama memang kita dari ayam penyet ini sendiri fokusnya memang di ayam penyetnya saja, yang lain-lainnya masih belum ada waktu itu. Dan ini dikembangkannya di Singapura, kemudian ada juga cabangnya di luar negeri yang lainnya seperti Hong Kong, kemudian Sydney gitu. Nah, di kota-kota besar di Indonesia juga sudah banyak. Jadi mungkin teman-teman yang ada di kota-kota besar sering banget nih dengar ayam penyet Ria gitu. Nah, senangnya hari ini saya mau bawa ayam penyet Ria yang ada di Cibinong. Jadi untuk teman-teman yang ada di daerah Bogor, Cibinong, Depok. Nah, kalau deket, mampir sebelum ke puncak, ke Bogor, bisa mampir dulu di Cibinong. Nah, itu kita ada lokasinya di Jalan Mayor Oking. Nah, nanti lokasi detail dari ayam penyet Ria restonya nanti bisa di-share di ini aja ya, di grup aja nanti. Nah, untuk makanan sendiri sebenarnya kita bervariasi Kok Kevin. Jadi bukan cuman ayam penyet saja, tapi memang hero dari brand kita kan ayam penyetnya. Jadi ayam penyet, kemudian ada bebek penyet juga. Nah, ada menu-menu yang lainnya juga. Nah, tapi untuk di reseller.com kita pengen teman-teman nggak terlalu overwhelmed dengan banyak produk. Kita fokus aja dulu di ayam penyet Rianya gitu. Nah, untuk produknya sendiri, saya kecepatan ya nih, Kok Kevin, langsung aja ya? Enggak lah, ya. Oke, langsung aja dari produknya sendiri ya. Nah, ini baru bergabung lagi nih, nggak apa-apa. Ya, nanti kalau teman-teman yang ketinggalan, boleh ini kok ditanya lagi ya kalau bingung ya. Jadi produknya sangat simpel nih ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Cuman ayam penyet yang sudah kita vakum froze gitu. Jadi di dalamnya nanti sudah ada 2 paket ayam gitu. Nah, bisa dipilih paha-paha atau dada-dada. Nah, jadi itu sudah termasuk ayam gorengnya ya. Jadi belum digoreng ya. Bentuknya dalam vakum froze gitu. Ayam goreng sudah ada 2, kemudian kremesan juga sudah dapat 2, tempe dapat 2, kemudian sambal juga udah dapat 2 gitu. Nah, ini kita kirim nanti kerjasama nanti dengan reseller, kita pilih ekspedisi yang tercepat yang bisa sampai ke teman-teman. Gitu. Nah, so far kan kita kerjasama dengan Paxel ya, Kok Kevin ya. Nanti betul. Mungkin dicoba juga yang lainnya. Saya dengar-dengar ada yang lebih cepat juga. Nanti kita akan kabarin teman-teman. Jadi so far sih harusnya aman karena bentuknya sudah di vacuum froze. Jadi sampai di teman-teman itu bisa digoreng sendiri gitu. Nah, jadi di sini justru saya pengen buka kreativitas kita semua ya, karena ternyata berbisnis kuliner ini bukan cuman istilahnya mentok. Kenapa? Suaranya jelas? Iya, jelas kok, jelas. Oke. Ternyata bukan cuman mentok istilahnya di delivery yang sudah jadi gitu ya. Nah, justru kita pengen teman-teman di sini bisa berkreasi gitu karena kita kirimnya dengan bentuknya vacuum froze ya. Memang untuk rasa dan ini pasti standar sudah kita jamin oke punya gitu ya. Tinggal teman-teman nih yang bisa nanti berjualannya terserah, boleh jualnya begitu aja ke konsumen, atau teman-teman justru pengen nih punya bisnis kuliner sendiri sebenarnya gitu kan, tapi belum ada produknya nih, aduh bingung apa ya, mulai dari mana, kemudian belum lagi mikirin dapurnya, belum lagi mikirin masaknya, siapa yang bantuin, karyawan dan segala macam ya. Jadi akhirnya nggak jalan-jalan gitu kan. Nah, jadi saya pengen nih teman-teman di sini semua yang punya hasrat entrepreneur ya, untuk bisa memulai sebenarnya bisnisnya sendiri juga lewat ayam penyet ini gitu. Jadi saya terbuka untuk teman-teman yang pengen usaha bisnis sendiri. Nah, itu ayamnya bisa teman-teman repackage ulang lagi, masukin paket nasi gitu ya. Nanti dikirim di daerah sekitar teman-teman sendiri itu juga nggak masalah gitu. Kalau begitu nanti juga ada produk yang lebih dari 2 piece ya, Ripka ya?
Bisa. Nanti kita kan mulai dengan satu paket itu isi 2. Nanti kalau misalnya teman-teman kenceng nih gitu kan, mau yang isi lebih banyak dong, bisa nanti kita iniin sesuaikan ya. Sesuaikan, iya. Tadi ini menarik kali ya, nih memang Ibu Ripka ini seorang entrepreneur yang sudah sudah street smart saya sebutnya ya. Jadi bukan teori. Kalau lihat Instagramnya beliau ini mulai dari kosmetik, mulai dari macam-macam ya. Kemarin saya juga, Ripka juga masih aktif di sinetron ya kemarin saya lihat ya, di FTV ya. Iya. Iya, sebenarnya untuk dapat ini aja sih awareness ya. Untuk dapat awareness karena kan kalau jaringan kita kan terbatas ya kok Kevin. Jadi untuk bisa masuk ke banyak lapisan gitu kan, ke banyak jaringan. Jadi saya juga aktif di situ. Sebenarnya awalnya memang dari ini ya, callingan iseng-iseng. Tapi ternyata ya akhirnya sering juga karena waktu itu mereka lagi cari peran untuk MC. Nah, jadi kan saya biasa untuk nge-MC juga. Nah, cocok gitu. Jadi akhirnya dipanggil-panggil terus. Ya, tapi senang juga sih dari situ. Jadi multi talent. Ya, amin. Masih belajar kok Kevin, masih belajar juga. Ini makanya masih belajar dari kok Kevin juga. Kalau saya kan memang, halo siapa tuh di belakang tuh? Ada halo. Ita nih anak saya nih. Oh, ini manajer ya, manajer tokonya. Manajer. Jadi owner dari sebenarnya nih. Gimana kok? Owner juga ya, punya saham dia. Jadi memang semangat kita ini kalau kami bikin startup itu memang tadi tujuannya untuk melayani, untuk membantu. Tadi kan bahwa kami melihat tadi banyak orang-orang seperti Ripka ini kan banyak juga gitu. Seperti Bu Ratna dan lain sebagainya ya. Orang-orang yang punya passion mau jualan, mau do something lah. Jadi nggak pasif gitu. Di tengah kondisi COVID ini tetap mencari jalan, mencari cara gitu ya. Nah, tetapi kan tadi Ripka sendiri bahkan public figure ya, KOL, sering tampil di TV, juga banyak kegiatan, pun merasakan bahwa jaringan kamu kan terbatas gitu. Betul. Ya, walaupun udah gaul banget loh, kamu udah kategorinya gaul banget gitu ya. Nah, apalagi bagaimana dengan ibu-ibu rumah tangga yang cuma taunya teman SD, teman SMP, teman kuliah paling mentok, setelah menikah dia cuma untuk ibu rumah tangga biasa. Nah, jadi kan lebih terbatas lagi gitu. Nah, that's why kita connect-kan gitu secara platform antara pemilik produk seperti Ripka dan kawan-kawan ini gabung ke kami. Tetap kan kita nggak minta eksklusif, Ripka sendiri tetap bisa jualan langsung, nggak apa-apa kan, kita nggak minta kalau masuk kemari nggak boleh jual yang lain kan, enggak. Jadi ini adalah new channel. Sedangkan teman-teman yang lain nih di sini ada Ibu Sinta, Ibu Prima, Ibu Ratna dan lain sebagainya ya, teman-teman yang lain kan punya network masing-masing. Nah, inilah semangat kolaborasi yang kita bangun di sini. Nah, semangat gotong royong ya, Indonesia banget nih kok Kevin. Bantu dikit ya kan? Betul. Bantu dikit ternyata bisa multiply tuh, kayak gitu. Ya? Nah, tapi tadi ya, Ripka sebenarnya kasih satu insight yang menarik menurut saya. Jadi teman-teman di sini juga digerakkan secara entrepreneurial. Ya, jadi mindset entrepreneurnya itu jadi bukan cuma saya cuma seller. Nah, ini saya menarik ya. Jadi saya coba kupas lebih dalam bahwa Ripka ini kasih kesempatan teman-teman ini tadi yang saya coba perdalam ya, Ripka ya. Beli frozen, tapi ini kan sebenarnya quote and quote sebenarnya harga modal karena udah ada diskon di sana. Ada diskon, ada komisi gitu ya. Nah, teman-teman ini bisa juga nih berkreasi untuk jual matangnya gitu ya. Paket sama nasi gitu ya. Nasi sama sayur seger di paketnya ada nggak, Ripka? Misalkan timun bisa apa segala macam. Lalapan bisa. Lalapan ya? Oke. Iya, tapi nanti kita coba review ya. Apakah nanti sampai di teman-teman masih fresh atau gimana. Tapi nggak apa-apa, kita coba kirim nanti lalapan. Iya, atau dibikinnya juga bisa jadi terpisah gitu ya. Jadi kalau misalkan rusak, misalkan nih seladanya rusak, kan itu tidak mengganggu tidak. Karena kan gitu ayamnya sendiri. Ya, nah itu mungkin bisa tuh. Ini juga. Nah, tadi kalau itu udah disiapkan lalapannya lebih bagus lagi. Teman-teman cuma perlu box sama nasi anget. Kan gitu ya? Iya, betul. Tapi ada gambaran nggak? Harganya mau jual berapa, Ripka? Average harga gambaran. Harga yang teman-teman bisa jual. Itu teman-teman bisa di 27 sampai 27.000 masih it's okay. Jadi tergantung lagi kepada marketnya teman-teman ya. Kan kita lepas ke teman-teman di harga berapa kemarin ya? 45 ya kalau nggak salah ya.
Jadi masih sekitar 20 ribuan kan untuk satu ayamnya. Jadi masih bisa teman-teman ngambil untungnya masih lumayan enak gitu. Masih sekitar sampai bisa 7.000 lebih kalau tergantung daerahnya ya. Kalau misalnya daerahnya targetnya bisa target bukan retail satuan, Ripka. Bisa juga targetnya itu misalkan corporate untuk makan siang corporate atau event ya, catering gitu ya. Kalau ada acara reunian gitu ya kan sekali pesan bisa 10 box, 20 box dan lain sebagainya ya. Iya, jadi teman-teman bisa masuk ke ranah yang seperti itu ya. Kalau misalnya ada perkantoran gitu kan, ataupun kumpulan-kumpulan ibu-ibu yang suka arisan gitu, itu juga bisa kan. Daripada mereka repot siapin mungkin di rumah atau apa, itu juga bisa langsung pesan gitu ke teman-teman. Jadi nanti produknya memang kita kan bukan cuma ayam penyet, tapi kita coba dulu ini. Nah, nanti sambil berjalan kita juga pengen dengar dari teman-teman apa sih yang ini lagi gitu. Tapi yang paling hero-nya sih ayam penyet sama bebek. Nah, bebek kita tuh ini banget, empuk banget. Jadi nanti teman-teman mungkin next batch-nya kalau misalnya teman-teman udah jalan di ayam, kita kasih untuk yang bebeknya itu enak banget. Jadi bumbunya ngeresep sampai ke dalam. Wah, tapi untuk mungkin tipsnya ya untuk teman-teman yang mau berjualan secara online. Tadi kan Pak Kevin sempat cerita sama saya nih kalau makanan gimana ya Rip gitu kan untuk ininya. Jadi kalau saya sih simpel aja nih, saya pengen teman-teman ingat kalau makanan itu dari mulut ya kan turun ke perut harus naik lagi ke hati. Nah, jadi gampang ya. Jadi hari ini sesinya sama Ibu Ripka apa sih gitu ya. Jangan ribet-ribet deh, pokoknya Ibu Ripka itu pecinta ayam aja udah gitu ya. Kita ngomongin ayam, kalau ayam penyet gitu ya. Ayam penyet ria, terus dari mulut turun ke perut, naik ke hati. Nah, itu. Nah, jadi gimana caranya bisa naik ke hati? Nanti teman-teman cobain. Terus kalau udah cobain, jangan cuma sampai dicobain aja. Nah, kalau bisa, kalau teman-teman lagi makan, ya kalau kita ngelihat orang makan lapar, seru, itu orang pasti ikutan lapar. Mau sekenyang-kenyang apapun dia ikutan lapar. Begitu dia ngelihat, kok Kevin makannya pakai tangan gitu, terus udah gitu, sampai keringetan, pedesnya mantep gitu kan, apalagi yang suka pedes gitu ya. Nah, itu pasti akan menggugah selera orang yang lihat juga kan. Nah, jadi teman-teman di sini very simple untuk kuliner ya. Itu teman-teman pertama harus suka makan dulu. Pasti harus suka makan. Terus kalau udah suka makan, jangan cuma dinikmati sendiri, tapi kalau bisa dikasih lihat tuh ke orang bagaimana nikmatnya kalian makan itu gitu. Nah, jadi itu yang akan sekaligus bikin orang, kayaknya penasaran ya apa sih yang dimakan sama dia gitu. Kayaknya enak banget gitu. Terus pedesnya juga kayaknya berasa banget kan, kelihatan kalau pedes gitu kan. Gitu. Jadi nanti saya belum cobain aja, dengar kamu cerita udah telan eliur nih. Udah gitu ya. Iya, oke. Oke, mudah-mudahan nanti. Jadi tips dari Ripka tadi, jadi ketika nanti teman-teman yang beruntung bisa dapat produk, cobain tadi reviewnya sambil direkam gitu, lagi makan. Iya dong, harus dong sambil makan sambil direkam ya teman-teman ya. Saya tunggu loh videonya loh. Ya, yang pasti video teman-teman nanti akan masuk di ayam penyet dulu deh yang pasti, udah pasti. Karena kalau teman-teman udah experience ya kan, pasti pengen cerita gitu jadinya. Jadi very simple way-nya gitu ya, setelah udah mengalami experience, ceritanya juga dari hati gitu kan, karena rasanya udah di lidah. Nah, jadi setelah itu pasti akan bisa gulir. Nanti jangan lupa promosi ke teman-temannya lewat sosmednya yang ada gitu. Kemudian nanti kan kalau teman-teman rekam itu bisa jadi teman-teman kirim-kirim juga gitu kalau pengen tahu ini ayam penyetnya kayak apa sih, ini gue waktu itu pernah makan gitu kan, lu lihat aja videonya nih, kayak begini kurang lebih penampilannya gitu kan. Nah, kalau rasanya makanya lu coba gitu, jangan diceritain. Ya, jangan diceritain, langsung aja suruh coba. Karena kita dari sisi harga juga nggak mahal kok Kevin. Jadi ini kan harga pembukaan gitu kan untuk teman-teman. Nah, untuk yang porsinya masih 2 dulu. Nanti kalau teman-teman udah banyak, jangan khawatir, nanti kita masih kasih diskon yang lebih oke lagi untuk teman-teman bisa jualan gitu. Nah, saya sih pengennya nanti teman-teman yang ada di sini ya ngobrol-ngobrol lebih banyak. Ada Ibu Prima, Ibu Ratna, Ibu Sinta. Nanti kita ngobrol apa yang bisa dibantu gitu. Nanti secara apa sih biasanya yang menjadi hambatannya teman-teman? Apakah itu ceritain produknya atau mungkin apanya gitu kan, pengantaran produknya gitu.
Boleh nanti kita buka kok Kevin. Oke, good. Ya, udah dikasih kesempatan kalau teman-teman ada yang mau nanya langsung ngacung atau langsung on-kan video. Kalau tadi ada yang bilang belum mandi, ya mungkin bisa ngechat, silakan. Sambil ngechat silakan. Jadi sambil jalan ya, silakan. Nah, ini ada ininya ya, ada ownernya nih. Nah, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, sudah dibuka kesempatan. Bisa langsung berinteraksi dengan Bu Ripka Oyong. Nah, sambil nunggu pertanyaan, Ripka, mungkin tentu kan yang namanya sekarang ayam penyet udah tersebar di mana-mana. Nah, boleh nggak kasih cerita gitu ya, walaupun nanti kita harus coba ya, tapi maksudnya ada nggak sih sebenarnya pembeda gitu loh antara ayam penyet ria ini sama ayam penyet pada umumnya yang kita bisa temukan yang lain gitu. Yang lainnya pasti lebih higienis ya kalau kita di sini, karena kan di masa-masa COVID seperti ini kita penting banget untuk perhatiin dapur higienis, kebersihannya gitu. Dan juga kalau dari sisi rasa udah pasti harusnya nanti teman-teman cobain sendiri ya, ayamnya bumbunya ngeresep sampai ke dalam dan kremesannya juga enak banget, terutama sama juga sambalnya. Tulangnya bisa dimakan nggak? Iya, tulangnya nggak bisa dimakan tapi lembut. Iya, tapi lembut banget. Jadi dagingnya tuh karena kan penyet ya, jadi dia sebenarnya konsepnya itu justru ini teman-teman nih jangan salah ya. Nanti kalau dapat ayamnya agak sedikit mungkin agak lembek yang istilahnya lembut gitu ya, lembut itu karena dia konsepnya setelah digoreng justru memang harusnya dihancurin gitu. Jadi khasnya ayam penyet itu karena ada penyetnya, namanya juga penyet kan kok. Jadi bukan kayak ayam goreng biasa. Jadi sebenarnya ayam goreng kemudian harus digeprek penyet gitu. Makanya namanya ayam penyet. Nah, itu khasnya di situ. Iya. Nah, dari sisi kebersihan dapur pasti kita juga perhatiin, apalagi ini kan di masa-masa pandemi seperti ini orang-orang istilahnya penting ya untuk menjaga kebersihan. Nah, kalau teman-teman mampir nanti di resto kita, dari sendoknya juga kita rendam air panas dulu sampai di teman-teman jadi udah hygiene gitu. Iya. Karena kalau vacuum frost kan aman udah pasti kan kita kedap udara. Jadi sampai di teman-teman udah kondisinya ayamnya press di udaranya si plastik itu. Nanti mungkin gambarnya bisa di-share di grup aja ya. Teman-teman di sini sudah tergabung dalam grup ini kan WhatsApp ya kok? Oke, harusnya yang pasti sudah masuk reseller. Ada nggak di grup terbolak. Ada nggak di grup sini yang masih belum terregister? Nanti boleh ngacung ya. Nanti kita kasih ininya ke karena namanya ini bisa beda nih sama di grup nih ya. Saya nggak bisa lihat satu-satu ya, dan nanti dibantu sama Mas Subur kali untuk dicek satu-satu, atau teman-teman juga bisa proaktif kalau belum bergabung nanti kasih tahu aja, kita bisa masukin ke grup, nanti kita akan share di grup. Tapi kelihatannya sih sudah semua ya, tapi nanti kalau yang belum gabung ya. Oke. Ibu Ratna, mana nih Ibu Ratna? Nah, oke, sekarang open silakan. Ibu silakan Ratna. Bu. Ya, itu dia masih ada Ibu Ratna ternyata bersama dengan saya. Silakan. Gimana Ibu Ratna? Ada yang mau ditanya nggak Bu? Gampang kan ya Bu ya kalau makanan mah ya. Yang penting dari mulut turun ke perut naik ke hati ya Bu. Iya. Pinter ya Bu ya, ini jualannya pinter ini Bu Ripka ini. Ya, silakan. Bu Ratna pernah nggak jualan yang sifatnya makanan? Makanan belum sih. Saya jualan sambal itu sih. Sambal apa? Sambal halilintar. Sambal halilintar. Sambal goreng. Oke. Gimana Bu? Selama ini gimana cara jualannya nih? Mungkin bisa tukar pikiran ya. Silakan. Saya masukin di topet saya. Oke. Masukin di topet. Oke. Pengirimannya biasanya gimana Bu? Pengiriman pakai ini aja, pakai wahana kalau misalnya. Pakai wahana bisa ya, aman ya. Aman. Karena kan ya diplastikin ya. Di plastik, di bubble, di dus. Jadi Bu Ratna kira-kira kalau bisnis kuliner menarik nggak nih Bu untuk jualan ayam? Menarik juga sih. Menarik ya, untuk tambahan makan sambalnya Ibu ya. Silakan loh nanti kalau misalnya teman-teman untuk berkreasi itu bisa Ibu. Jadi kita terbuka kok. Misalnya bisa dikombinasi gitu kan dengan makan Ibu gitu. Nah nanti
untuk pengemasannya Ibu terserah, nanti Ibu mau via langsung begitu aja ke konsumen atau mau diolah dulu itu juga nggak masalah gitu. Iya. Kalau yang tadi sambal halilintarnya itu berarti jualnya di Tokped gitu ya Bu ya? Iya. Oke. Menurut Bu Ratna yang biasa, Bu Ratna juga jago jualan nih, Ripka nih. Iya. Jadi beliau ini bisa jual apa aja nih ya. Jadi mantap. Ya, jadi kalau temennya pun hati-hati bisa dijual loh nanti. Bercanda ya Bu ya. Oke. Bu kasih tips dong Bu. Bedanya apa cara jualan makanan? Ini pengalaman Bu Ratna ya. Pengalaman Bu Ratna kalau pas jualan makanan mesti seperti apa? Atau pas Ibu kan kemarin sempat jualan juga ya baju atau apa ya Bu ya? Boleh sih Bu sharing Bu. Kalau misalnya seperti baju begitu kan saya memang reseller gitu ya, karena kan nggak punya stok ya. Kalau misalnya misalnya makanan seperti sambal, saya nggak berani stok karena kan nggak pakai pengawet. Jadi kalau misalnya kalau misalnya ada pesanan, misalnya kurang dengan masih ada kelebihan stoknya, ya udah saya cari temen, ayo mau ikutin enggak gitu sekalian, jadi kan sekali bikin langsung habis gitu. Jadi jualnya jual fresh ya. Karena nggak pakai pengawet. Nggak pakai pengawet ya. Kalau misalnya sambal kan nggak bisa divakum. Kalau misalnya di ayam di frozen itu kan bisa divakum. Bisa. Kan, gitu. Jadi lebih tahan lama. Betul. Ya. Jadi bentuknya apa? Tawar-tawarin dulu ke teman-teman. Kan biasa kan ibu-ibu kan hobi nyemil tuh. Ya. Iya. Walaupun diet tapi aneh ya. Hobi diet tapi hobi nyemil gitu ya. Diet itu cuma di mulut kok, Kevin. Tapi makan juga cuma di mulut kok. Oh gitu. Makan juga. Oh gitu ternyata. Kalau kami kan kaum pria ini nyemilnya dikit, tapi perutnya buncit-buncit Bu. Jadi bingung nih, kenapa ya? Karena kita ibu mungkin banyak gerak ya Bu Ratna ya. Sedikit gerak ngurus anak, ngurus apa. Kalau kita hamilnya kan 9 bulan. Kalau laki-laki hamilnya hamil terus nggak melahirkan bertahun-tahun di perutnya. Oke. Oke, jadi itu ya beda ya treatment kalau ketika jualan produk lain sama jual makanan. Ibu cenderung lebih ini ya, lebih fresh ya kalau makanan ya. Iya, karena kan nggak pakai pengawet. Takut. Iya. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi nih. Nanti kita diskusi lagi ya Bu Ripka ya. Bu Ratna ya. Ini ada pertanyaan nih. Coba saya cek ya. Oke, pertanyaan dari Ibu atau Bapak Prima ini, saya mau bertanya kalau kirim ke Bangka, apakah aman? Bangka, Bangka Belitung ya, tempatnya Pak Ahok ya. Jika bisa, berapa lama waktunya? Pernah nggak ayam penyet Ripka di luar sampai luar kota gitu atau sampai ke Bangka belum? Belum ya? Nanti mesti dicek dulu ke ekspedisinya. Oke. Iya. Nah selama ini pengalamannya paling jauh sampai mana, Ripka? Baru Jabodetabek ya kok. Oh oke. Iya, tapi katanya kan Paksel sama itu bisa di luar kota ya. Nah untuk ketahanannya kita mesti coba nanti mungkin harus ada di ice gel gitu. Kalau nggak ada di ice gel kan nanti mungkin waktunya akan terlalu singkat jadi bisa mempengaruhi ke makanannya. Jadi kita bisa coba dulu ya untuk Pak Prima Pak Prima di Bangka ya. Oh Bangka nih ya. Oke. Jadi mungkin saya juga bantu menjawab ya, karena kalau kita ngomong ekspedisinya, waktu itu kita pernah kirim juga produk. Ini malah yang di Medan ini ya. Aku di banyak yang di luar kota ya. Oh iya oke. Jadi pernah juga yang kita kirim waktu itu bahkan dia tidak vakum loh, Ripka. Dia tidak vakum karena kita mau tes ya. Memang barang frozen ini kita coba tes. Waktu itu kita kirim sampai ke Denpasar sih, Denpasar. So far dia terima dengan baik, bisa dimakan. Jadi kita akan coba tes juga sih. Nanti mungkin kalau memang Bu Ripka mau dikirim, Bu Prima atau ini mau dicoba dikirim, kita coba kirim ya. Tes ya, tapi kita tes ya. Iya. Tapi kalau secara contoh produknya itu memang vakum, udara juga udah kesedot ya.
Iya, mungkin di-share screen aja ya gambarnya. Saya ada kirim ke itu, bisa di-share screen nggak kok? Oke, coba. Bisa biar teman-teman ada gambaran barangnya ya. Yang di produk bukan? Yang di produk kamu ya? Iya. Oke, sebentar coba ya. Tinggal dibuka aja. Oke, saya coba share sebentar ya. Mm-mm. Oke, sambil tunggu digambar, boleh jawab tadi itu pertanyaan berikutnya siapa? Iya, pertanyaan berikutnya di Medan, jualan apakah bisa kirim ke situ? Iya, untuk teman-teman yang di luar kota nanti kita cobain ya teman-teman. Nanti tentu dapat feedback dari teman-teman itu penting banget, jadi tolong dikasih feedback juga ke kita setelah teman-teman terima gimana kondisinya, supaya kita bisa perbaiki nanti kalau misalnya ada yang kurang-kurang gitu. Nanti kita kirimin aja untuk teman-teman, karena di sini kita nggak terlalu banyak, saya seneng banget nih justru. Justru kita nggak terlalu banyak, ini saya pengen kenal lebih dekat dan pengen support banget nih untuk teman-teman yang hari ini sudah pantengin Zoom bersama dengan saya. Jadi nanti semua pasti dapat gitu aja kok Kevin ya. Wah, jadi semua pasti bisa cobain ayam penyet rianya. Nah, saya sekalian nanti kita Ripka? Iya dong. Iya dong. Gitu ya Bu Ratna ya caranya Bu ya. Ya. Caranya gitu ya Bu Ratna ya. Jangan lupa nanti di-tag di Instagram kita ya, ayam penyet ria Cibinong. Yes. Oke, good. Saya lagi, nanti, ada nih gambarnya. Ini tadi ada udah gambarnya sebentar ya. Saya sambil. Iya, nanti teman-teman bisa kasih feedback jadinya apakah sampai di teman-teman gimana. Harusnya sih aman karena kan udah di vakum frost untuk ayamnya. Cuman yang kita khawatirin cuman untuk sambal ya. Tadi masukan dari Bu Ratna kan karena kalau seger itu kita sampainya juga mesti tergantung dari kondisi pengirimannya, kalau kena panas dan segala macam. Nah, ini ya. Jadi seperti ini teman-teman. Iya. Ya? Iya. Oke. Nah, ini jadi berupa tadi ayam 2 potong, ada tempe, lalu sambal ya. Sambal juga 2, kremesan 2 ya. Kremesan 2, iya betul. Oh, ini itu adalah apa juga tuh? Harga ininya belum di udah termasuk reseller soalnya ya. Reseller.com udah dipotong ya. Oke. Iya. Jadi ini teman-teman tinggal goreng aja nih. Bisa jualnya begini langsung, bisa juga teman-teman repackage lagi untuk bisnis teman-teman sendiri kan. Kalau misalnya teman-teman ada bisnis kuliner sendiri gitu kan. Nah, itu bisa teman-teman manfaatin. Jadi nggak usah pikirin dapurnya, ibarat kata gitu. Dapurnya biar kita yang pikirin ya. Nah, untuk ayamnya, tempenya dan yang lain sebagainya teman-teman fokus di jualannya aja gitu. Nah, ini jadi ini posisinya sebenarnya sudah setengah proses ya. Paha dan dada-dada. Kenapa? Iya. Siap digoreng kok ya. Udah siap goreng, tapi sudah matang kan posisinya kan? Sudah matang, sudah siap digoreng aja pokoknya. Siap digoreng. Oh, berapa lama biasanya butuh prosesnya? Goreng kembali. Goreng kembali. Cepet kok, nggak lama ya. Berapa lama? Tapi tergantung kalau teman-teman dari froze, ya kalau dari froze harus di defrost dulu. Gorengnya mah cepat. Oke. 5 menitan lah, 10 menitan, coba dilihat aja nanti kan sampai menguning. Oh. Tapi kalau dari frozen harus di defrost dulu. Dibiarin bisa 2 ya, teman-teman bisa masukin ke microwave supaya cepat, atau bisa juga dibiarin aja dulu kan di kulkas biasa. Nah, nanti baru tinggal digoreng. Kalau udah suhunya udah turun tinggal digoreng. Gitu. Oke, jadi dari kulkas frozen dikeluarkan dulu sampai dia empuk ya dagingnya, baru digoreng gitu ya, dan goreng pun kalau mau lebih cepat kan biasanya dari frozen pindahin dulu ke kulkas biasa. Nah, baru nanti mau digoreng biarin di luar baru digoreng. Kalau mau lebih cepat lagi ya sebenarnya dari frozen bisa langsung microwave aja, itu lebih cepat sih. Iya. Kalau tapi kan teman-teman kadang-kadang ada yang nggak punya microwave juga kan. Nah, itu bisa pakai kulkas biasa, habis itu dikeluarin dari kulkas biasa. Gitu. Oke, jadi ini ya gambarannya teman-teman bisa lihat ya. Ini bentuk paketnya. Ada nggak paket satuan, Erika? Satuan? Satuan bisa aja sih, bisa aja. Cuman kan sayang kayaknya diongkir ya. Sayang ya. Oke. Jadi minimal per 2, tapi juga tadi ada clue-nya. Boleh juga dibikin lebih dari 2, nanti bisa mungkin abis ini kita bisa create tuh Ripka ya, boleh aja per 6 atau per 12 piece gitu ya. Bisa. Makanya tergantung teman-teman nanti bisa jualannya seberapa antusias gitu kan. Betul. Yang penting kalau kata Bob Sadino, bisnis apa sih nih sekarang yang lagi
menguntungkan gitu ya. Ayo kira-kira bisnis apa nih, Ko Kevin? Ayo, bisnis apa yang paling menguntungkan saat ini? Bisnis kesehatan. Oh, kuliner. Ya. Oh, bisnis vaksin. Lagi butuh vaksin semua. Oh, iya, oke. Sebenarnya kalau kata Bob Sadino, ini unik nih, menarik nih, Ko Kevin. Apa tuh? Kadang-kadang kalau kita mikir bisnis apa, kita kan kepikirannya produk ya, benda binatangnya, tapi ternyata bisnis yang dijalankan. Ya karena kalau kita cuma bicara-bicara saja, ya kan, cuman sampai di pembicaraan, pengetahuan, itu nggak menguntungkan. Nah, jadi yang menguntungkan itu yang harus kita jalankan. Nah, jadi setelah ini teman-teman langsung action aja. Jangan nato ya. Langsung action aja. Kayaknya Pak Hendra mau bertanya nih, Pak Hendra. Halo Pak Hendra, sudah raise hand ya, warnanya biru lagi. Tangannya. Silakan Pak Hendra. Ya, silakan Pak Hendra. Mau open video boleh, mau open langsung video boleh. Nah, silakan Pak Hendra, mau bertanya apa? Langsung nih. Pas lagi Ibu Ripka bajunya biru tuh, raise hand-nya warna biru sama. Oke, jadi ini ya. Welcome ya Pak Hendra, kalau anytime mau bertanya silakan. Selain teman-teman yang ada di Medan, Bangka, Bogor, ada di mana lagi nih? Pengen tahu dong yang lainnya. Ibu Sinta ya, Ibu Sinta sama Ibu Prima di mana tuh daerahnya? Oh tadi Prima di Bangka ya, Ibu Primanya di Bangka ya kalau nggak salah. Iya di Bangka. Ibu Sinta di Medan. Oh oke. Oke, yang ada di luar kota semua berarti ya. Nanti kita coba. Oke. Oh, Pak Hendra sudah bergabung kembali, silakan Pak Hendra. Saya di Jakarta. Oh, Ibu Prima di Jakarta. Oh, oke. Boleh. Ya, jadi udah kreatif nih berpikirnya sampai ke saudara kemana gitu, udah mau jualannya nih. Iya. Oke. Ya. Di Jakarta aja juga sebenarnya juga masih luas banget loh target market kita ya. Masih besar ya. Masih besar banget. Saya tadi ingat ya, Ripka ya, saya ingat waktu awal PSBB pun istri saya itu beli barang itu di stok tuh di kulkasnya gitu. Jadi kayaknya boleh kamu create produk yang tadi per 6 piece atau per 12 piece karena kan ongkir ya, faktornya ongkir. Bisa. Jadi kalau dengan bisa oke, boleh paket 2 piece oke. Lalu paket yang 12 juga boleh kan gitu kan. Jadi bagi mereka itu kan kadang-kadang juga saya lihat masih banyak orang yang masih takut keluar dan menurut saya sih bagus ya. Jangan sampai semua orang pol gitu keluar aktivitas seperti normal padahal sebenarnya di luar masih banyak virusnya yang bergentayangan. Yang bahaya kan virusnya nggak kelihatan gitu loh. Kita nggak tahu ya. Ada orang yang namanya apa sih orang OTG. tanpa gejala itu ya, OTG. Kita nggak tahu kelihatannya dia sehat. Ya mungkin karena dia sudah ada gejala tapi dia tidak ekstrim gitu reaksinya. Kita sentuh dia, kita pun juga sama seperti dia. Mungkin kita tidak ekstrim, tapi yang kita nggak tahu dengan orang kita di rumah. Kita nggak tahu apakah anak kecil, apakah pasangan kita, apakah orang tua kita gitu loh. Itu yang kita jaga-jaga. That's why sebenarnya produk-produk seperti ini kami juga percaya ini masih akan terus berjalan. Jadi saya rasa boleh tuh Ripka bikin paket yang 6 atau 12. Bisa. Jadi orang bisa langsung stok, oke saya mau simpan buat seminggu gitu kan, juga boleh. Iya, kan? bisa. Kalau di frozen bisa berapa lama so far? Oh, lama kok. Ya, bisa sampai sebulan kalau misalnya nggak dikeluarin di frozen ya? Kalau nggak dikeluarin di kulkas ya. Karena kan kalau dikeluarin kan suhunya otomatis berubah. Nah, jadi makin ini kalau nggak dikeluarin di kulkas aja sih bisa sampai sebulan. Sebulan. Oke. Good. Nah, tanpa jadi pengawet ya? Iya, tanpa pengawet ya. Oke. Nah, nanti teman-teman coba juga sih. Nanti kita minta masukannya juga kan teman-teman pasti akan coba. Nah, itu bisa nih dari aku jadi teringat ya. Maksudnya karena kita sekarang di sini mau brainstorming bagaimana cara menyampaikan ke konsumen juga. Ini penting juga bisa disampaikan ini dari teman-teman bisa nyampein nanti ke teman-teman yang mau beli bahwa sekarang bisa loh istilahnya kita nikmatin makanan resto di rumah aja gitu kan. Nah, teman-teman bisa stok nih untuk ayam penyet ini gampang banget untuk anak-anak juga bisa tinggal digoreng sendiri di rumah gitu. Karena kita bisa angkat juga kalau orang makan di luar kan pasti tadi selain nggak aman dari sisi lingkungannya
Juga mungkin kalau untuk anak-anak, misalnya teman-teman mau goreng sendiri dengan minyak sendiri kan lebih higienis, gitu kan. Jadi untuk teman-teman yang lebih perhatian soal higienis, kemudian kebersihan dari minyak, itu juga kan karena kita goreng sendiri, jadinya lebih healthy gitu, pakai minyak kita sendiri. Nah, jadi itu cocok juga untuk anak-anak. Gitu. Jadi bisa disampaikan ke teman-teman yang mau belinya begitu. Daripada keluar-keluar, makanan resto bisa dinikmati di rumah. Ya. Ini ada pertanyaan lagi. Silakan. Aku mau jualan, cuman kalau nggak ada videonya gimana Kak? Aku mau tunjukin ke mereka. Iya, makanya nanti video nih. Videonya kamu dari yang bikin ya. Kita nih. Videonya nanti saya kirim barangnya ya, gitu. Ya. Nanti saya kirim, sekalian dicobain. Jangan lupa bikin videonya, gitu, waktu makan seru-seru gitu kan. Nah, itu direkam. Nah, ini loh ayamnya tuh kayak gini, begitu dibuka gitu kan, ayamnya kelihatan lembut gitu. Kemudian juga sambelnya gitu kan. Nah, untuk urusan sambal ini memang lidah ya, kembali lagi ke lidah. Kalau daerah di Cibinong ini kok nggak terlalu yang pedes banget gitu ya. Karena kan di sini kan lidahnya manis nih. Nah, tapi sambal kita sih nggak manis. Sambal kita nendang juga gitu. Nah, tinggal nanti teman-teman yang deskripsikan sendiri aja gitu kan. Kalau misalnya terlalu pedas bisa pakein kecap manis gitu kan, yang suka manis-manis, atau yang suka banget pedas ya udah begitu aja gitu kan sambalnya gitu. Jadi nanti teman-teman yang bikin deskripsi di videonya aja. Nah, itu bisa teman-teman kirim nanti ke orang-orang yang mau ditawarin gitu kan. Di sosmed juga bisa. Nah, yang paling penting itu tadi aja. Pokoknya dari mulut turun ke perut, naik ke hati. Nah, itu aja sesi kita hari ini ya. Dan pas tadi makan keringetan di videoin ya. Iya, nanti pasti yang ngelihat kamu makan itu pasti langsung pengen makan juga. Simple kok. Jadi kita nggak usah panjang-panjang, gitu-gitu ya. Pokoknya sering-sering aja makan. Nah, sering-sering makan di depan kamera, terus racun-racunin deh. Iya, oke. Jadi makanan simple ya. Oke, silakan ada lagi yang mau bertanya, kita buka kesempatannya. Pak Hendra, open silakan Pak Hendra. Kalau mau bertanya langsung atau mau pakai chat juga boleh. Ibu Ratna juga masih kita buka kesempatan. Atau mungkin sekarang kita mau dengar masukan dari Bu Ratna lagi, boleh, Ripka? Boleh. Nah, Bu, ayo Bu, kasih tips lagi dong, Bu. Kalau Bu Ratna nih, let's say Ibu Ratna sekarang jadi resellernya ayam penyet Ria. Nah, sekarang kira-kira Bu Ratna mau ngapain? Apa yang Bu Ratna mau lakukan? Contohnya, ayo. Ya, kalau ibu-ibu mah nalar-nalarnya kayak ibu-ibu lagi lah. Oh, ibu-ibu ke ibu-ibu aja gitu ya? Iya. Tapi ke teman-teman aja. Simple ya? Iya. Iya. Jangan lupa sambil makan direkam ya Bu ya? Iya. Kan urusan perut, urusan dapur ibu-ibu mah. Oh, iya. Dan kalau ayam kan general, semua orang rata-rata suka ya Bu ya? Anak-anak juga ayamnya suka. Ayam boiler ya? Nah, ayamnya kita ada 2 ya Bu. Nah, ini karena memang tahap yang pertama ini ayam biasa, ya kan, ayam negeri biasa, tapi ada satu lagi ayam pejantan. Ini juga kalau untuk yang mau lebih sehat, kemudian maunya lebih ini ya, lebih dagingnya kalau ayam pejantan memang nggak sebanyak ayam negeri, tapi memang kan dari sisi rasanya juga lebih mantap gitu. Nah, itu ada ayam pejantan. Oh, gitu. Harganya beda itu? Harganya tentu beda. Iya Bu, soalnya ayam pejantan itu pasti lebih ini ya, lebih mahal ya. Ya, tapi nanti kita kalau misalnya mau bisa juga sih kita masukin ke reseller.com juga bisa ayam pejantan. Iya. Di range harga berapa itu, Ripka? Kalau bedanya antara ayam boiler sama ayam pejantan tuh, range harganya berapa? Range harganya beda sekitar 3.000 ya. Per piece ya? Per piece sekitar 3.000 ya? Oke. Boleh aja dimasukin kan, kayak tadi kan Bu Ratna jadi bisa kasih ada opsi kan? Oke, ada yang biasa, ada yang pejantan, ada yang paket misalkan per 6 atau per 12 gitu kan. Jadi variasi. Per ekor biasanya. Per ekor. Apa Bu? Oh, per ekor. Per ekor. Oh, tuh masukkan. Per ekor 4 piece gitu kan, jadi ada dua. Oh, 2 dada, 2 paha ya? Kan biasanya kan kalau misalnya itu suka jual per ekor ya, 1 pak per ekor, 1 ekor gitu ya. Jatuhnya per ekor. Iya.
Kita mungkin ide bagus juga sih. Mungkin kita set 2 paha 2 dada gitu ya. Iya. Jadi lebih ini ya. Iya. Yang paket 4 pack ya, satu iya. ini ya. Boleh. Iya. Kalau 6 mungkin terlalu banyak nggak ya? Tapi nggak apa-apa sih, kita coba aja ya kok. Kan 1 nggak cukup jarang. katanya gitu ya. Iya. Makanya karena 1 nggak cukup, saya 2 nih Bu. Tapi ternyata 2 juga mungkin agak ini ya. Kurang. Nanti bisa bikin aja. Saya bikin 3 opsi kalau gitu ya. Jadi 1 yang paket romantis berdua. Lalu 1 lagi paket keluarga kecil berempat gitu ya. 1 lagi keluarga besar berenam. Boleh. Oke. Baik, masih buka ya kesempatan ya. Silakan kalau teman-teman mau bertanya. Atau kalau dari Ripka lagi, mungkin ada tips lain. Kalau dari sisi sekarang pengalamannya deh, pengalaman Ripka ini kan promosi di WhatsApp misalkan sama promosi di sosmed kayak Instagram, Facebook itu biasanya kamu melakukan itu bedainnya gimana? Untuk produk yang kamu mau endorse langsung di chatting gitu, di grup gitu, kamu pernah nggak promo di sana? Pernah, tapi yang paling efektif kembali lagi kalau makanan ya, ini tipsnya tadi itu ya, dari mulut turun ke perut naik ke hati. Jadi itu selalu teman-teman ingat. Nah, bagaimana caranya bisa dari mulut turun ke perut naik ke hati itu disampaikan kepada orang lain. Nah, jadi kalau untuk makanan pasti kekuatannya di foto dan video. Nah, jadi teman-teman pas nanti saya kirim makanannya, jangan lupa nih harus banget ya di videoin barangnya seperti apa, waktu nyampe, kemudian nanti setelah teman-teman goreng, teman-teman makan, nah itu di videoin juga rasanya seperti apa, teman-teman bisa review. Nah, pada saat nanti sudah ada seperti itu, orang yang melihat kan pasti otomatis langsung tertrigger gitu. Nah, itu yang paling penting. Kalau dari makanan ini memang simple sih kok Kevin, kita harus masuk daily by daily-nya ya. Jadi jangan bener-bener kayak jualan ke orang banget gitu. Jadi kita simple aja, kayak kita cerita, hari ini makan siang di mana gitu kan, hari ini makan siang apa, hari ini gue ini loh dapat paket dari ayam penyet Ria, ini banget, maksudnya efektif banget ya, gue di rumah nggak perlu keluar-keluar ke resto, tinggal goreng doang, udah bisa buat anak-anak sama satu keluarga. Terus paketnya bisa ini lagi, bisa ada yang 6 gitu kan, bisa buat ramean untuk acara-acara, atau yang ya cuman sekedar daily aja, cuman 2 juga ada gitu. Jadi bangun, teman-teman tipsnya bangun komunikasi dengan orang yang mau kita sampaikan itu, kalau dari sisi pembicaraan ya, pembicaraan langsung, dari hal-hal yang sehari-hari aja. Hal-hal yang sehari-hari, lo hari ini makan apa gitu kan. Share, hari ini gue makan ini lo enak banget gitu kan. Nah, kemudian kalau di sosmed itu kekuatannya di foto video pastinya. Jadi harus dikasih lihat gitu makanannya. Kasih lihat, kemudian share apa yang teman-teman rasain waktu makan gitu. Itu aja sih simpelnya. Dan memang yang jadi paling ketika sharing ya silakan lanjut dulu. Iya, jadi yang paling efektif so far kalau untuk makanan itu ya, kalau lebih ke foto video. Kan sekarang Instagram lagi rame banget ya, teman-teman pasti semua sekarang udah main Instagram, apalagi TikTok. Nah, bisa juga kan di situ. Jadi manfaatin aja itu kekuatan foto dan video untuk share. Dan jangan lupa masukin personal experience kalian. Jadi nggak jualan. Ibarat kata tuh orang nontonnya nggak jualan gitu ya, tapi pengen tahu apa yang kalian makan, kemudian rasanya seperti apa sih, reviewnya menurut kalian apa. Nah, itu lebih honest review yang seperti itu lebih masuk gitu. Jadi di sini sifatnya cuma rekomendasi ya, jadi nggak maksa jualan terlalu hard selling ya. Yang penting pengalaman aja gitu ya. Iya, jadi teman-teman makan, nanti kalau teman-teman review kan, hari ini gue makan siang sama ini nih. Aduh, kalau nggak ada sambal kayaknya nggak ini banget gitu kan, nggak nendang banget. Nah, pas makan segala macam, pasti kan orang pengen juga cobain gitu. Nggak perlu terlalu hard selling yang ayo nih gitu, nggak perlu sih. Justru menggugah seleranya itu yang penting kalau makanan.
Yang penting tadi ingat ya, dari mulut ke perut, lalu ke hati gitu ya. Ya, dari mulut turun ke perut, naik ke hati. Nah, kalau udah sampai naik di hati, ya kan, kalau pengen makan ayam penyet pasti ingatnya ayam penyet Ria. Iya. Iya kan? Oke, good. Iya. Iya. Silakan. Tadi tipsnya ya, jadi tipsnya itu kalau untuk sharing di grup, sharing di diskusi WhatsApp grup dan lain sebagainya, jangan maksa seperti jualan, sharing aja. Tujuannya untuk pengalaman kita, membagikan pengalaman. Biasanya dari situ baru orang lebih penasaran gitu ya. Iya, betul. Karena itu reviewnya lebih honest ya, lebih jujur gitu ya. Oke, good tips. Lalu tadi kalau untuk selalu di sosmed, tanya aja hari ini makan apa gitu. Iya. Hari ini kepengen makan apa? Udah dari pertanyaan itu, hari ini pengen makan apa? Langsung cerita hari ini gue makan ini kemarin, atau nggak kemarin gue dikirimin nih dari ayam penyet Ria Cibinong. Wah gila, enak banget. Wah, udah begitu aja. Jadi mulai dari cerita experience pribadi aja dengan makanan itu sendiri. Dan jangan lupa tanya orang juga, jangan istilahnya jangan cuma dari kita doang kan, pengen didengar kan. Tapi kalau pada saat mereka sudah mau jawab, itu artinya kan ada interaksi. Nah, begitu ada interaksi, orang lain jadi mau dengar kan apa yang mau kita sampaikan gitu. Oke, good tips. Di sini ya, Pak Hendra mungkin ada kesempatan mau bertanya, silakan. Atau, nah mungkin dari Pak Eri atau Mas Subur nih yang mau bertanya juga boleh kan, silakan. Kalau Pak Eri mau bertanya atau Mas Subur, ada? Mas Subur mau bertanya, Mas Subur udah cukup jelas untuk produk, untuk kelebihannya, bagaimana cara menawarkannya, cara jualannya, dan cara menikmatinya nanti ya. Iya. Yang penting. Iya. Paling dari sambalnya sih Mbak Ripka itu basi tidak. Nah, iya. Makanya nanti harusnya sih aman kalau sampainya di hari yang sama. Nanti kita coba package-nya juga dikasih ini ya, ice gel gitu kali ya. Nanti kita coba untuk sampai daerah luar kota bagaimana gitu. Nanti ada masukan dari teman-teman juga, tentu pasti nanti kita mau dengar. Ya. Kalau untuk daerah Jakarta sih dan sekitarnya aman sih so far ya. Nanti kalau teman-teman ada info, mungkin pakai ekspedisi apa yang lebih cepat juga boleh, ya Kak, ya Kok Kevin ya. Iya, betul. Kita kan terus memperbaiki. Saya dengar ya. Ninja Express, tapi nanti coba diituin lagi, di survei lagi. Sip. Baik, mungkin. Silakan. Cukup kayaknya Kok Kevin. Cukup yang lainnya pada udah lapar kayaknya. Pada bingung kali ya, karena udah dengerin pada ayam goreng, udah nyeces. Makanan aja. Ya Ibu Ratna ya. Iya. Untuk yang daerah sekitar Bogor harusnya lebih aman Bu, lebih cepat. Jadi nanti teman-teman cobain aja. Untuk hari ini kan karena kita nggak rame, eksklusif nih. Saya senang banget justru bisa kenal langsung sama teman-teman. Nanti semuanya nanti kebagian untuk ayam penyetnya. Silakan nanti ditunggu ya video-videonya dan reviewnya. Tangan dong. Wah luar biasa nih. Thank you Bu Ripka. Thank you Kok Kevin juga. Ya baik teman-teman, kita pertama ucapkan terima kasih kepada Bu Ripka ya yang sudah menyempatkan waktu lalu mau sharing, dan juga tadi ya teman-teman ternyata yang ikut hari ini akan dikasih semua tuh, luar biasa ya sama Bu Ripka ya. Nanti gini, jadi berikutnya nanti dari customer service kita akan teman-teman yang bergabung dari reseller.com nanti akan dihubungi. Silakan nanti taruh di chat aja di bawah. Kalau yang belum bergabung taruh di chat. Kalau yang sudah bergabung pasti tahu nomor customer service. Tinggal taruh nama, alamat lengkap, nama, alamat lengkap. Nanti kirim ke nomor ini, saya ketik aja ya. Atau Mas Subur bantu saya ketik, nomor customer service yang bisa teman-teman masukin. Taruh aja nama, alamat lengkap, nanti ke WA customer service, nanti kita akan biasanya produk itu kirim dulu ke kami, nanti kami yang akan bantu distribusi, nanti ongkirnya subsidi dari reseller.com Bu Ripka, ongkos kirimnya. Karena terima kasih Bu Ripka sudah kasih produk, kami yang akan kasih ongkir gratis. Mantap. Nah, cuman karena saling bantu ya. Cuman karena ini produk makanan, kita takutnya kalau kirim dulu ke kami, misalkan 1-2 hari, nanti baru kirim ke Bapak Ibu 1-2 hari, takutnya jadi nggak fresh gitu. Walaupun mungkin tidak rusak, tapi kan takutnya lebih kurang freshnya gitu ya. Jadi better
kali ini minta bantuan dari Bu Ripka langsung nanti dikirim, nanti tetap ongkirnya kami yang bayar gitu ke alamat Bapak Ibu. Siap. Pak Kevin. Oke, sip. Saya Jadi tadi udah mau tanya tadi ya, Bu Ratna ya? Silakan. Mau tanya, iya. Kan kalau misalnya kita yang reseller itu kan kita jual share gitu ya. Kalau misalnya saya mau langsung jual produknya yang berita ini, itu harus melewati ini enggak reseller kayak gitu? Gimana maksudnya? Kalau saat ini ordernya harus melalui reseller, Bu. Nanti kok Kevin nggak mau ini lagi, Bu. Enggak maksudnya. Ya gimana? Iya, ordernya. Oh, tapi saya bisa jual fotonya gitu maksudnya ya. Saya jual fotonya, tapi pemesanan lewat yang klik resellernya itu gitu. Betul. Ya jadinya ya. Betul. Kami kan permudah sebenarnya. Jadi yang membuat pesanan saya dong. Enggak, yang membuat pesanan konsumen Ibu langsung. Kan Ibu kan sebenarnya dari Ibu Ratna juga nggak apa-apa kok. Jadi misalnya Ibu Ratna udah ngumpulin ya. Karena gini, kadang-kadang kendalanya dari lapangan itu orang malas gitu kan. Untuk melalui proses pemesanan itu tuh malas, dan satu malas, bisa juga yang kedua orang ini gaptek ya istilahnya. Harus masukin apa dulu, regi segala macam gitu ya Bu ya. Jadi nggak apa-apa Ibu Ratna kumpulin misalnya kan orderan Ibu. Nah, nanti sekalian ngorder itu nggak masalah juga gitu langsung ke resellernya, jadi langsung ke Ibu Ratna. Jadi Bu Ratna alamat itu Ibu Ratna pesannya dari websitenya Bu Ratna sendiri ya. Jadi yang toko garis miring Ratna Shop gitu kan? Iya. Nah, Ibu pesan dari sana. Ya, Ibu Ratna Shop. Nah, Ibu pesan dari sana, Ibu pilih ayam goreng penyetnya. Nah, itu kan masukin alamat. Ibu masukin alamat aja. Oke. Iya, jadi saya bisa yang bisa. Karena nanti secara sistem nanti kami kan langsung dari supplier kirim ke alamat Ibu, jadi nggak melewati kami, supaya tadi menjaga fresh-nya gitu. Tapi sistem payment-nya segala macam biar kami bantu, kan karena reseller ini kan mempertemukan 3 pihak sebenarnya. 1 supplier, kedua reseller, yang ketiga sebenarnya end user. Jadi kita menjaga 3 pihak ini gitu. Jadi 1 juga untuk kemudahan kan, kemudahan yang Bu Ratna gitu. Tapi kalau tadi kasusnya dia gaptek atau dia males, ya udah Ibu yang bantu pesankan, mau boleh juga gitu. Jadi nanti bisa opsinya dari kita langsung kirim ke istilahnya dropship ya Bu Ratna ya. Enggak ngirim ke saya, langsung kirim ke si end user. Iya, dropship. Iya, istilahnya dropship kan. Jadi dari namanya namanya berarti dari namanya Ibu Ratna atau reseller kok? Kalau kayak gitu. Dropship kan istilahnya. Dropship karena kita siapin kita siapin online shop buat para reseller ini, Ripka. Iya, dropship berarti namanya Ibu Ratna ya. Oke. Namanya Ibu Ratna dropship langsung ke end usernya Ibu Ratna. Nah, itu kalau misalnya mau langsung yang ayam frozennya itu dijual langsung. Tapi kalau misalnya Ibu mau berpikir, saya bisa juga nih buka kecil-kecilan misalnya di rumah gitu kan, bisa langsung kirim yang fresh, yang saya goreng sendiri gitu kan. Nah, itu juga berarti bisa ke Ibu Ratna sendiri langsung penyebarannya ke end usernya Ibu langsung gitu. Karena kan di sini teman-teman mungkin ada 2 ya kan, yang pengen bisnis kulinernya istilahnya dijual sendiri, ada juga yang pengen langsung aja ke end user gitu. Jadi itu bisa dua-duanya. Oke. Bisa dipahami Bu Ratna? Bisa dapat gambaran ya Bu ya? Iya. Makasih. Ibu Ratna nanti kalau ini misalnya udah jago, Bu. pemesanannya iseng-iseng udah ini aja. Ya? Udah jago. Kalau pemesanannya lama langsung Bu hubungin kok Kevin. Kok lama nih gitu kan langsung. Kita sebenarnya semua reseller kita permudah dengan akses langsung ke customer service ya. Cuma minta pengertiannya kalau di luar jam kerja tetap kita balas, tapi mungkin agak slow respon kalau di luar jam kerja gitu ya. Tapi prinsipnya kan kita bisa langsung connect WhatsApp-nya gitu ya. Kita siapkan gitu. Jadi udah enak banget. Iya, udah sangat bantu lah ya. Itu di reseller.com bisa share link juga nggak kok Kevin? Bisa di share link? Bisa. Share link produk, gampang share toko gitu. Share link aja gitu kan. Nah di link itu kan sudah ada foto, harga, description gitu, udah lengkap sih.
Nanti saya tambahin ya, berarti untuk yang paket isi 4 dan 6. Iya, bikin. Kalau saran saya, kalau ke 6 itu terlalu pendek, Ripka. Kalau ke 6 dia bisa pesan 4 sama 2. Kalau saran saya, bikin lagi kamu yang 12 gitu. Jadi kalau dia mau pesan 6 kan dia bisa pesan 4 sama 2 gitu. Jadi bisa buat paket pesta gitu lah, atau paket stok tadi ya. Bahasanya lebih ke paket stok gitu. Atau sebenarnya per ekor juga sebenarnya udah cukup. Kalau dia mau stok ya mungkin dia bisa pesan 3 bungkus kan sebenarnya. Itu boleh juga sih. Iya. Tapi itu kita coba lah ya, kita trial. Iya. Oke, saya pikir demikian. Sekali lagi mungkin saya kasih kesempatan untuk closing statement nih, satu kalimat atau satu kesimpulan dari Bu Ripka. Ayam penyet ria, bagaimana biar teman-teman reseller bisa lebih semangat berjualan. Silakan Bu. Ayam penyet ria, untuk kamu yang suka makan, dari mulut turun ke perut, naik ke hati. Udah. Memang ini kalau KOL kalau ngomong kayak begini Bu, beda. Ya, oke, sekali lagi thank you Bu Ripka Oyong, thank you knowledge-nya, inspirasinya, semangatnya dibagikan ke teman-teman reseller. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung, Bu Ratna, ada Bu Prima, lalu ada Pak Hendra. Thank you untuk teman-teman semua yang sudah bergabung hari ini. Ya, udah bergabung. Nanti ditunggu ya reviewnya. Bu Sinta, ya subur ya. Review makan-makan barengnya. Ya, makan bareng-bareng nanti di video, foto. Jadi kita ini. Ya, thank you juga buat yang bertugas, Mas Eri sama Mas Subur, thank you udah membantu terselenggaranya acara hari ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain ya. Bagi teman-teman yang belum berkesempatan berinteraksi langsung, bisa tetap lihat acara ini nanti di sosial media, di video, dan lain sebagainya. Oke, tujuan kami adalah mempermudah para reseller untuk bisa membantu kalian jualan. Itu misi event kita hari ini, Laris Kamis. Ya, thank you semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Bye.